Halo semua. Di video kali ini kita akan belajar koneksi dari Python ke PostgreSQL menggunakan library PsychoPG itu. Nah, langkah pertama teman-teman bisa install dulu untuk library-nya dengan cara pip install PsychoPG itu. Kayak gini ya. Jangan sampai salah penulisannya. Kalau udah di enter aja. Nah, di sini karena aku udah selesai install jadi udah terinstall di laptopku. Nah, kalau udah, teman-teman bisa import di atas sendiri. Jadi ya, import ke Siko PG itu. Kemudian kalau butuh pandas, bisa import pandasnya aja. Kalau belum punya pandas, seperti biasa, pip install pandas. Oke, ASP. Nah, kalau udah, kita akan mendeklarasikan untuk koneksinya terlebih dahulu. Misal di sini aku pengen simpannya tuh ke function, connect DB. Bebas, nggak harus sama. Bisa koneksinya aja juga nggak apa-apa. Kalau sudah, biasakan semua kode program itu diberikan sebuah error handling. Nah, di sini kita akan menggunakan try except. Kita akan try dulu, kita akan mendeklarasikan koneksinya dengan menyimpannya ke dalam variabel connection, gini. Kemudian panggil labelnya yaitu Pasico pg2, kemudian titik connect. Ini adalah sebuah function bawaan dari Pasico pg2-nya. Nah, di sini bisa dibaca di dokumentasinya ini. Dia meminta parameter ada DB name, database, user, password, sama hostnya. Untuk portnya itu bebas. Kalau defaultnya itu kan 5432. Kalau nggak sama bisa dimasukkan lagi. Oke, kita akan inputkan hostnya pakai localhost defaultnya. Kemudian usernya, sorry, user gini Postgres. Kemudian untuk password bisa disesuaikan dengan password Postgre masing-masing ya. Jangan disamain seperti punya aku. Karena nantinya itu nggak akan connect karena salah password. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah DB name. Nah, database name ini disesuaikan sama database eh, yang kalian buat. Misal buat project kalian. Misal nama sistemnya, misal sistem reservasi, copy boss atau apapun itulah disimpan di database bisa gini ya, create database terus nama databasenya, dan jangan lupa untuk penamanya tuh case sensitive. Jadi misal di sini aku ambil yang PBO include, dia di sini harus juga PBO include, dan dia tipenya adalah string gini ya, jadi diapit oleh double quotes. Kalau sudah, yang kita butuhin lagi yaitu objek cursor untuk mengexecute query. Itu juga bawaan dari psikobiji-nya juga. Kita simpan dalam variabel code, kemudian panggil connection-nya gini, titik kursor. Ini adalah sebuah function. Jadi di sini kita yang ngebuat objek kursor gitulah ya untuk mengexecute query. Jadi kita ngebuka koneksi, terus kita execute query ini. Sama seperti teman-teman kalau yang udah nempuh PBO, yaitu menggunakan NPG SQL connection. Ya, mirip seperti itu. Tapi di sini ada ya sedikit perbedaan gitulah. Kemudian kita akan ngeprint koneksi berhasil. Buat ngecek aja sih ini ya. Nanti kalau udah berhasil, dihapus saja. Koneksi berhasil. Kemudian kita akan return connection-nya sama objek kursornya. Kalau sudah accept, kita pakai exception ini buat ngelempar errornya. Kemudian kita print, sorry, koneksi gagal. Koneksi gagal, silakan perbaiki. Kalau sudah, kita akan return none. Nah, buat ngeceknya, panggil dulu nih function dari ConnectDB. Ini. Terus masukin. Nah, di sini koneksinya udah berhasil. Jadi artinya ini udah benar ya. Database-nya juga udah ada. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi-operasi. Misal select. Misal kita akan get all data. Misal biasanya aku get all product. Bebas ya buat fungsinya dinamain seperti apa. Tapi
Yang penting tuh teman-teman nanti nggak bingung lah, nggak lupa sama nama functionnya. Kemudian kita panggil dulu karena kita belum ngebuka koneksinya. Jadi di sini kita akan panggil koneksinya dengan cara simpan ke dalam objeknya. Karena dari ConnectDB dia nge-return dua objek, kita juga harus menyimpannya ke dalam dua objek. Ini terus panggil functionnya kayak gini. Kemudian kita akan eh, membuat query-nya karena di sini adalah get. Query get itu biasanya kan select ya. Misal di sini aku simpan ke dalam variable query select. Terus select all from products. Nah, ini jangan lupa disesuaikan dengan tabel teman-teman. Di sini kan aku punya tabel products itu palingnya kayak gini. Itu juga harus disesuaikan. Jadi cek dulu di Postgre kalau udah benar baru dimasukkan ke kode programnya. Kalau udah, sekarang kita akan mengeksekusi dengan cara panggil objek kursornya dengan cara kur titik execute, panggil function execute. Di dalam function execute dia meminta parameter query-nya. Nah, karena kita udah simpan, kita panggil aja variable query select. Kalau sudah, kita akan simpan hasilnya ke dalam variable data, kemudian panggil lagi cure fetch all. Nah, objek kur ini dia memiliki beberapa function kayak gini. Nah, ada fetch all, fetch money, fetch one. Kalau fetch all dia mendapatkan semua data. Jadi semua data yang ada di database langsung diambil semua. Dan outputnya dia adalah list of tuple. Jadi ini outputnya adalah list of tuple. Bentuknya itu kayak gini. Misal itu adalah sebuah list, terus di dalamnya itu sebuah tuple begini. Misal kita akan print dulu. Kita pakai looping aja for row, print data. Kemudian kita print row. Oke. Jangan lupa misal udah selesai operasinya, kita close koneksinya supaya dia aman gitu. Nggak terekspos lah koneksinya. Kalau udah bisa panggil functionnya total product. Kita execute. Nah, dia udah keluar. Ini koneksi berhasil. Ini kalau udah berhasil kita komen aja. Kalau kita sekali lagi, nah dia udah berhasil mendapatkan data dan datanya tuh sesuai yang ada di database gitu. Seperti itu untuk query select. Ya cukup mudah ya untuk yang ini. Misal teman-teman pengennya tuh ditampilin dalam bentuk tabel gitu ya kan. Itu juga bisa. Misal di sini aku komen ini, terus aku simpan ke dalam sebuah eh, variabel lagi data, tapi pakai data frame dari Pandas. Data frame, kemudian datanya tuh didapat dari data, terus kolomnya itu harus disesuaikan jumlahnya ya. Meskipun namanya tuh nggak sama, nggak apa-apa. Misal di sini, ini ya total ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu teman-teman harus menuliskan semuanya, tapi bebas. Misal tadi kan di Postgre-nya kan product ID, itu bisa diubah jadi ID produk aja, gini nggak apa-apa. Terus nama produk nggak harus sama ya. Misal harga, terus stok, stok sama ID user. Meskipun di sini itu user ID, itu nggak apa-apa, nggak sama. Coba kita secret di sini. Oke, belum print data. Print data. Kalau udah kita skip. Nah, dia kolomnya kayak gini. Jadi nggak harus sama, yang penting jumlah kolomnya itu sama. Ini ada ID produk, nama produk, dan lain-lain. Itu juga sesuai seperti yang ada di database. Jadi, sama kan? Nah, misal di sini teman-teman mau eh, memanipulasi lah. Ini kan masih dimulai dari nol. Itu bisa dimanipulasi dengan cara ambil gini. Data, titik index, terus pakai eh, addition assignment operator. Ini plus 1. Kalau kita execute lagi, dia udah dimulai dari angka 1. Terus kalau misal teman-teman mau menghilangkan kolom nih, misal nggak mau ID produk itu ditampilin, sama ID usernya nggak mau ditampilin. Cukup nama produk, harga, sama stok. Itu juga bisa dengan cara gini. Panggil variable data, titik drop, kemudian
Panggil parameter itu ada kolom, kolom mana aja yang mau di drop, yang mau dihilangin. Ini ada, ya. Misal aku mau ngapus ID produk sama ID user. Tulis saja di sini harus sama ya, ID produk sama ID user. Kemudian jangan lupa setelah itu in place-nya kita setting ke true seperti ini. Kita execute lagi dan dua kolom ini sudah hilang. Itu untuk select ya. Oke, cukup mudah. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan project masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke function selanjutnya, misal insert data, insert atau add product lah ya, add product kayak gini. Kemudian kita akan panggil lagi sama connection sama objek cursornya, terus connection DB. Kalau udah, kita buat query insert, insert into, misal insert into products. Kemudian, nah, apa aja nih yang mau di insert? Misal di sini aku mau insert nama produk, harga produk, sama stok. Untuk user ID ya kita isi juga lah. Dia not null di sini. Berarti nama produk, kemudian harga produk, kemudian stok sama user ID. Karena di sini dia not null. Dan untuk produk ID itu aku udah setting auto increment menggunakan tipe data serial. Jadi udah nggak mikirin bagian ID-nya. Jadi kalau serial itu ketika teman-teman create tabel, misalnya create tabel products kayak gini, terus produk ID itu kalian buat serial primary key. Nah kayak gini, dia udah auto increment. Jadi gak usah mikirin ID-nya. Betul. Meskipun eh, di ERD itu integer, tapi buat aja kalau udah ke DDL pakai serial aja supaya lebih simpel. Serial tuh sama aja, dia integer tapi dia auto increment gitu. Kayak gini, terus kemudian kita akan panggil lagi objek kursornya, execute query select, query insert, sorry. Nah, ini kan kita belum punya mana nih yang mau kita inputkan. Nah, misal di add product ini kita nambahin parameter nama produk, terus harga produknya, harga harga aja dah ya. Atau gini aja nggak apa-apa. Nama, harga, sama stok, sama user ID. Nah, terus gimana nih Mas caranya dari parameter ini kita inputkan ke dalam sini, ke dalam query-nya. Jadi kan belum selesai nih query-nya. Ini kan masih insert into product, kemudian values-nya, values kita akan buat ini, terus kita pasang namanya tuh placeholder. Jadi kayak gini, pakai persen %s. Ini namanya placeholder. Jadi dia bakal apa ya, meminta inputan gitu. Jadi pakai placeholder kalau mau ada inputan dan ini di sini harus disesuaikan. Misal di sini ada 4 ya. Ya 1, 2, 3, 4. Di sini placeholdernya juga harus 4 jumlahnya. Nggak boleh kurang ataupun lebih. Kalau kurang atau lebih dia bakal error gitu. Kalau udah terus kita simpan ke dalam variable data, terus panggil cure, sorry, udah kalau udah di execute asal kita print lah ya, print eh, insert data. Nah karena di sini kita adalah insert, maka kita harus nge-commit connection commit. Jadi nge-commit itu kayak memastikan kalau kita itu benar-benar nginputin ininya, datanya itu. Kalau udah jangan lupa connection close. Nah, gini ya, jadi setelah di execute dia di commit, habis itu print ini buat validasi aja, buat
notifikasi aja sih. Kalau mau lebih aman, itu teman-teman bisa dibungkus lagi pakai tali accept. Terus di sini kita akan panggil ini parameternya di dalam parameter execute dan dia tipenya adalah tuple. Jadi harus dibungkus lagi kayak gini. Coba kita panggil add product, add product, terus kita inputin namanya itu misal beng beng. Terus harganya misal karena dia integer, jangan lupa tipe datanya di sini integer integer. Jadi disesuaikan ya. Misal harganya itu 5.000, terus stoknya ada 45 sama user ID-nya aku pengen satu aja. Coba kita skip. Nah, insert data. Sekarang coba kita panggil sorry, kita select maka dia udah masuk. Nah, dia udah masuk nih di sini. Beng beng. Harga 5.000, stok 45, user ID-nya satu. Atau misal kita setelah berhasil insert data, misalnya gini, berhasil insert data. Terus kita panggil get all produknya supaya kita tahu nih kalau dia udah diperbarui gitu. Coba lagi kita insert misal apa ya? Tenggo harganya misal 7.500, stoknya ada 120. Terus artinya aku pengennya jual. Coba kita skip lagi. Nah, dia setelah berhasil insert, dia langsung ditampilin lagi gitu. Berhasil insert data, terus ada data yang terbaru. Iya, jadi udah sesuai. Kalau kita select lagi di sini, dia juga udah nambah. Seperti itu. Itu untuk insert ya, insert data. Terus, nah tadi kan ada fetch one, fetch all, fetch money. Nah, misal kita mau tadi kan fetch all. Coba sekarang kita fetch one. Kita mau ngedapetin satu data aja. Misal get product by ID lah ya, anggapannya gitu. Atau by name juga bisa. Terserah teman-teman, bebas. Kita definisikan dulu koneksinya kayak gini, jangan lupa. Terus query-nya, misal query select, kemudian select, misal select all from products, where product ID sama dengan placeholder. Jadi placeholder nanti ini bisa diisi dari parameternya. Kita kasih ID aja lah ya. Kemudian cure execute, panggil query selectnya. Kemudian jangan lupa ada parameter dia adalah tuple, jadi harus dibungkus lagi sama turun kayak gini. ID. Kalau udah kita pilih aja data pure fetch one seperti ini. Kemudian kita tampilkan ke dalam data frame lah ya. Data frame id.data frame bagus data terus kolomnya itu ada tadi ya disesuaikan jumlah kolomnya. Misal tadi ada product ID bebas ya. Langsung nama terus harga terus stok sama user ID. Kalau mau ngedrop kolom tadi pakai ini ya. Misal aku pengen ngedrop kolom lagi, ini tak copy, terus taruh di sini. Sama ini indeksnya buat dia supaya lebih, sorry, dia dimulai dari satu. Keep, panggil data frame ke data frame. Kemudian ini disesuaikan ya. Ini karena produk ID, jadi kita harus pakai produk ID. Jadi satu petik dua bebas. User ID. Kemudian langsung kita print data frame. Coba ini komen terus kita panggil get product by ID. Get
product by ID. Misal aku pengen dapetin ID yang ini ya. Jadi ID yang ini ya, yang 12 lah anggapannya. Coba kita skip. Aku di sini ada error integer object does not support indexing. Oke, di sini oke, aku belum close connection-nya. Connection titik plus. Kemudian di sini ada error, itu dia integer object does not support indexing. Jadi di sini kayaknya terus oke, di sini kita fetch all dulu. Nah, dia udah ngedapetin ya. Dia fetch all. Kemudian kalau fetch one itu dia harus pakai indeks. Misal kita mau ngedapetin namanya aja. Karena nama adalah indeks ke berapa nih? Kalau dari sini ya ngitungnya dari 0, 1. Berarti indeks ke 1. Ke 1. Oke. Fetch one. Data frame concept not directly kalau kita pakai fetch one aja. Sorry, fetch all. Nah, dia dapat satu baris data aja. Kalau mau nama, ya udah nanti tinggal di sini ganti nama. Ini where product name-nya kasih placeholder. Terus jangan lupa di sini juga dikasih parameternya. Ya bentuknya tuple. Tuh. Kalau mau coba-coba yang fetch all, berarti yang ini ya, yang get all product. Misal tak ganti lagi fetch money, aku pengen mendapetin 3 produk aja. Jadi fetch money itu dia mendapetin semua produk, semua data, tapi cuman beberapa aja. Dia bisa di setting. Misal di sini mau ngedapetin 3 aja, itu bisa. Bisa get all product lagi, tak panggil ya. Dia cuma ngedapetin 3 produk aja. Meskipun di dalam database itu ada banyak. Gitu. Untuk penggunaan fetch money. Jarang sih. Untuk fetch money ini jarang. Yang sering tuh fetch one, satu baris, sama fetch all, semua baris. Seperti itu. Fetch all. Jangan lupa kalau ada insert itu kalian harus pakai commit gitu. Terus kalau mau pengen aman itu bisa pakai try except tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke ini bentar tak kasih komen dulu. Ini yang sorry, get data by ID. Terus kita lanjut ke tadi kan udah insert, oke, select, insert. Sekarang coba update ya. Misal dev update data, produk produk ini, kemudian ini kalau kalian udah buat bisa di sini ya, di copy aja. Yang ini nanti tinggal diganti-ganti. Nah, sekarang kita coba pakai try supaya dia kalau ada data yang nggak sesuai, dia bakal nggak diterusin supaya data di database itu nggak rusak. Gitu. Kita tempel di sini, kemudian jangan lupa indentasi itu penting ya di dalam Python seperti ini. Kemudian kita akan ubah ininya, misal update harga lah ya. Berarti di sini kita mau update harga aja. Update price produk update products. Sorry. Kalau update itu gratis. Aku agak lupa ya. Update. Coba kita di sini dulu. Update. Products values. Oke guys. Oke. Salah. Jadi update from nama tabelnya. Kemudian apa yang mau diupdate misal harga.
Terus values-nya apa misal hmm, Tenggo mau tak update values-nya misal tak ubah jadi 12.000 produk saja web produk ID sama dengan Tenggo itu 15. Kita bisa coba dulu di sini kalau misal belum yakin ya. Nah, di sini ada salah update produk. Coba kita buka query update. Oke, update terus langsung nama tabel. Oke, pakai set. Oke, kita berarti update products, kemudian set tabel name ya harusnya. Oke, kolom. Set harga misal 12.000 where product ID sorry 15 tadi ya. Kita coba update apa nih products yes. Oh harga produk jadi harus nah dia udah berhasil ke update coba kita cek apakah udah berhasil nah dia udah berhasil jadi 12.000 oke query ini kita akan pasang di dalam program kita berarti update nama tabelnya products kemudian kita set harga terus tadi itu harganya ya kita pakai placeholder aja terus sama ID-nya jadi nggak semuanya supaya nggak semua data harga ini dia berubah semua kita pakai ID produk ID sama dengan kita kasih placeholder lagi terus di sini jangan lupa karena di sini placeholdernya itu ada dua jadi parameternya tuh harus ada dua misal di sini aku kasih parameter harga sama ID produk lah ya ini nggak apa terus kalau udah kita panggil sorry panggil cure titik execute terus query selectnya query select karena sorry kita ubah aja ini jadi query insert sorry query update terus kalau udah kita akan commit jangan lupa connection commit karena kita melakukan perubahan kalau sudah kita akan panggil misal get all products supaya kita tahu perubahannya terus kita print berhasil mengupdate harga produk produk dengan ID ID-nya tuh kita kasih folder ini oke, kita panggil bisa Eh, ini bisa nggak ya iya aja nggak apa-apa terus jangan lupa connection close kita close connectionnya kalau sudah kita tambahin accept misal dia terjadi kesalahan yang ini terjadi kesalahan terus jangan lupa karena kita tadi nge-commit kalau berhasil kalau gagal kita connection rollback supaya datanya nggak rusak kalau udah kita return nol nah udah kita coba panggil functionnya update price product misal harganya mau tak set tadi kan 12.000 tak set ke 25.000 terus ID-nya tadi 15 coba kita execute apakah error oke terjadi kesalahan di sini ada kesalahan ya, udah. Oke di sini aku lupa nginputin parameter di execute-nya panggil harga sama sama ID produk jadi di bagian function execute dia harus
meminta parameter kalau di sini kalian menginputkan parameter dan query-nya juga ada placeholder-nya. Coba kita set. Oke, masih tadi kesalahan. Bentar. Karena set harga. Bentar. Dia harga ngikut yang ini, baru produk ID-nya. Set harga. Nah, kayaknya tadi ada yang salah. Oh, harga produk, sorry. Salah nama kolomnya. Coba kita tes. Nah, berhasil. Tenggonya sekarang udah berhasil terupdate jadi 25.000. Kalau kita cek tadi kan ini 12.000. Kita update manual dari sini. Kalau kita cek lagi, tuh, tuh, ya, dasar. Nah, dia udah berhasil ke update jadi 25.000. Itu untuk query update-nya, update data. Jangan lupa harus ada ID ya. Kalau nggak ada ID, itu berpotensi untuk mengubah semua harga produk kalian. Itu karena kalau udah kita lanjut ke delete, sama kita buat function lagi def delete product by ID. Jadi supaya nggak hilang semua. Kalian juga bisa delete, misal def delete all product juga bisa kayak gini. Kita buat yang ini dulu dah. Yang ini kita komen dulu, terus kita lihat project by ID aja. Kita kasih parameter ID sama. Kita harus try accept supaya aman. Sebenarnya yang insert tadi itu juga harus dikasih sih. Yang ini yang add data itu juga harus dikasih try accept. Nanti kita ubah dah. Oke. Definisikan lagi connection cure connect DB, kemudian misal query 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 delete, terus pasang di sini delete from products where product ID sama dengan kita kasih placeholder. Nah, placeholder ini dia akan diinputkan dari parameter ini gitu. Sama seperti yang kayak yang update itu, dan dia harus urut ya. Kalau di sini harganya itu pertama, dia bakal masuk ke yang pertama. Kalau ya dia yang kedua, dia bakal masuk ke placeholder yang kedua. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Terus panggil cure execute query delete. Kemudian kita panggil parameter yaitu ID. Dia adalah sebuah tuple. Jadi dia harus dibungkus lagi sama kurung. Kalau udah kita connection, jangan lupa di commit titik commit kalau dia berhasil. Kemudian print berhasil menghapus produk dengan ID. Sorry, aku kok lupa ya pakai ID itu. Hmm, pakai $, atau apa itu? Coba gini dulu. Sekarang terus kalau udah connection close. Terus kalau kita kasih exception, kalau dia exception tuh untuk eh, ngelempar error lah. Misal print gagal menghapus produk. Terus produk. Coba terus jangan lupa connection di rollback supaya dia dibalikin lagi. Connection close. Tadi aku lupa kayaknya belum tak close. Connection close. Seperti ini. Terus kita return none. Terus kita panggil delete product by ID. Oke. Nah, jangan lupa tadi setelah berhasil menghapus produk, kita tampil lagi get all produknya supaya tahu kalau produknya itu udah berhasil kehapus. Oke, sekarang kita coba panggil delete product by ID. Kita mau
hapus misal deterjen, ID-nya 13. Kita execute, coba gagal mouse product. Oke, well products, enggak, delete from products where product ID ini udah bener. Where product, kayaknya ada yang salah lagi tuh. Kita coba manual lagi di sini, delete from products, where product ID sama dengan misal 13, kita langsung lah ya. Coba kita delete. Oke, di sini berhasil. Berarti ada kesalahan di codingan kita. ID udah benar. So, kita copy aja. Pokoknya ada yang salah. Oke, aman. Cure execute di sini. Kali delete. Kemudian commit. Kalau udah berhasil, bisa nggak kalau pakai variable? Hmm, gagal ngapus produk. Nah, kita Nah, oh ya, dia tuh tipenya tuh tuple ya. Jadi tuple tuh dia harus ada koma di belakangnya ini, parameternya. Di sini udah berhasil menghapus eh, produknya. Enggak, ini kayaknya nggak masuk. Coba kita hapus Tenggo. Tenggo tadi tuh ID-nya 15. Coba kita hapus 15. Yes. Nah, Tenggonya udah hilang sekarang. Coba kita select lagi. Nah, Tenggonya udah hilang. Itu untuk query delete product by ID atau delete data by ID. Delete data by ID. Kalau yang delete all itu nggak usah ada ID-nya. Tapi ya itu resikonya adalah data teman-teman itu hilang semua gitu. Jadi sebaiknya pakai delete product by ID aja. Tuh, kalau mau ngedelete atau mungkin pakai soft delete itu juga nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk tutorialnya sekian sih. Kalau teman-teman mau eh, berkreasi nanti disimpan ke misal dev main gini terus ditambahin ada print halaman login itu juga bisa misal halaman login nanti harus login dulu itu juga bisa dari inputan eh user. So, oke, sekian terima kasih dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke aspek kelasnya masing-masing. Kalau masih bingung, ini bisa dibaca-baca lagi. Nanti aku sertakan kodenya di deskripsi video, tak upload ke repoku. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nge-clone dari GitHub gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.